Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Maya Herlina. Saya merupakan dosen pada program studi S1 Kebidanan Program Sarjana di Institut Kesehatan Yarsi Mataram. Bidang ilmu saya adalah kebidanan dan pada hari ini saya akan menyampaikan tentang pengajaran saya yang menggunakan beberapa teknik, yaitu salah satunya dengan teknik delivery, interaction, dan assessment. Lalu pada kesempatan ini saya juga akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah asuhan kebidanan, persalinan, dan bayi baru lahir atau BBL. Dilanjutkan dengan bobot dari RPS atau mata kuliah yang saya ajarkan ini adalah 7 SKS, di mana 4 teori dan 3 praktik yang terdapat pada semester 5. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, yaitu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berkemajuan, beradaban, dan berpancasila. Lalu dilanjutkan dengan menunjukkan sikap yang bertanggung jawab pada bidang ilmu dan keahliannya. Lalu mampu mengaplikasikan keilmuan kebidanan dalam menganalisa masalah maksud kami, dan memberikan petunjuk dalam memilih alternatif pemecahan masalah pada lingkup kebidanan. Selanjutnya mampu mengkaji, mengimplikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Dilanjutkan dengan menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, menguasai konsep teoritis ilmu obstetri dan ginekologi, menguasai konsep teoritis ekologi manusia secara umum, dan bagaimana perkembangan psikologi manusia. Dan yang terakhir adalah dalam mata kuliah ini capaiannya diharapkan mampu memberikan komunikasi yang efektif dalam memberikan pelayanan kebidanan. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah asuhan kebidanan pada persalinan dan bayi baru lahir ini juga merupakan mata kuliah yang mempunyai kelompok keterampilan kebidanan 2 dan membahas tentang asuhan kebidanan pada persalinan serta asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. Untuk mata kuliah asuhan kebidanan pada persalinan dan BBL ini diantaranya adalah materi pembelajaran yang pertama adalah asuhan kebidanan pada persalinan itu sendiri, dan yang kedua adalah bagaimana asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. Selanjutnya, adapun sistem pelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam 1 semester. Di awal pertemuan, saya akan melakukan perkenalan dan membangun keakraban antara dosen dan juga mahasiswa. Dan yang kedua, nanti saya harap bisa membuka diri, yaitu dengan diskusi berbagai macam mungkin bentuknya di dalam perkuliahan yang membuat diskusi itu nanti bisa lebih hidup dan bermanfaat. Nah, dalam diskusi saya juga biasanya memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk belajar lebih fokus, lebih giat, dan juga lebih serius. Nah, selanjutnya saya akan membahas kontrak perkuliahan yang dimana nanti kami akan membuat kesepakatan bersama antara dosen dan juga maksud kami antara dosen dan juga mahasiswa. Nah, harapannya nanti perkuliahan dapat berjalan dengan lancar, bagaimana kesepakatan terkait proses, modul, bahan pembelajaran, sehingga perkuliahan nanti di mahasiswa kita mempunyai gambaran. Lalu untuk pelaksanaan kuliah selama 1 semester ke depan, nanti harapannya semua tercapai kesepakatan yang memang sudah kita bentuk di kontrak belajar itu sendiri. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi, bagaimana strateginya dapat digunakan dengan baik ke depannya. Kemudian saya juga menggunakan beberapa media online untuk membuat diskusi, untuk membuat mahasiswa lebih bisa menggunakan media itu secara bermanfaat dan berdampak. Biasanya di awal pertemuan saya juga melakukan review pembelajaran yang fungsinya di mana mengingatkan kembali materi-materi yang sebelumnya, sehingga nanti ada integrasi dan koneksi yang terjadi. Selanjutnya dalam perkuliahan saya juga menjalankan beberapa saluran komunikasi, dan harapannya nanti dapat membantu mahasiswa dalam memberikan beberapa informasi tentang pembelajaran terkait asuhan kebidanan persalinan dan BBL tersebut.
Lalu nanti kami menggunakan Learning Management System atau LMS yang bisa diakses oleh mahasiswa sebagai wujud tindak lanjut dari pertemuan dan membuat bahan pembelajaran, video pembelajaran, dan beberapa kasus yang memang harapannya bisa membentuk gambaran mahasiswa tentang bagaimana nanti memberikan asuhan secara tepat. Nah, strategi kedua yaitu dengan beberapa kasus-kasus kolaborasi atau metode kasus yang memberikan contoh kasus terkait bagaimana nanti mahasiswa dapat memberikan kontribusi dan berdiskusi secara aktif. Harapannya semua ini nanti membuat mahasiswa lebih semangat, lebih fokus, dan nanti bisa membuat pembelajaran menjadi lebih bermanfaat. Di awal pertemuan saya akan menjelaskan juga beberapa bobot penilaian dari mata kuliah. Untuk yang pertama yaitu ketika UTS bobotnya 25%, UAS juga 25%, lalu ada tugas 10%, kehadiran 10%, keaktifan mahasiswa 10%, dan soft skill mahasiswa 20%, di mana totalnya menjadi 100%. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan juga BBL. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya hadir, kebetulan presensi di sini ada, tadi sudah ada informasi dari PJMK bahwa yang hadir di sini sudah semua, apa tadi sudah tanda tangan semuanya? Sudah. Baik, kalau begitu Ibu mulai ya untuk mata kuliah pada siang hari ini. Seperti mungkin lanjutan dari materi yang sudah diberikan sebelumnya, di mana materi sebelumnya adalah asuhan persalinan pada ibu dan BBL. Jadi nanti ini adalah lanjutannya seperti apa dari paradigma dari asuhan persalinan itu sendiri dan bagaimana nanti asuhan persalinan dan benang merahnya dalam pelayanan kebidanan. Baik, Ibu mulai mungkin ya di sini dari asuhan kebidanan pada persalinan dulu. Baik, silakan untuk menyiapkan mungkin catatan dan konsentrasinya. Harapannya nanti apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan mungkin nanti bisa ketika praktik diaplikasikan dengan baik. Sebelum dimulai, mungkin kita sama-sama berdoa dulu ya. Baik, berdoa dimulai. Terima kasih, berdoa selesai, Ibu lanjutkan ya, di mana nanti ini beberapa penjelasan seperti yang sudah Ibu paparkan tadi. Di sini ada definisi sendiri dari persalinan normal itu seperti apa. Mungkin bisa dilihat ya, seperti persalinan normal pada umumnya merupakan kelahiran normal, yaitu proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan 7 bulan, yaitu pada minggu. Oke, sudah ada di PowerPoint ya untuk 7 bulannya di antara 37 sampai 42 minggu. Lalu yang dilihat mungkin dari persalinan itu sendiri merupakan pengeluaran dari hasil hasil konsepsi itu artinya janin dan plasenta yang telah 7 bulan dan dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir, ya, melalui jalan lahir atau melalui jalan yang lain, mungkin dari sperm ya, seperti mungkin persalinan jenis selain normal yaitu seksion cesaria, di mana yang kita tahu dengan bantuan atau tanpa bantuan, sehingga harapannya persalinan normal itu bisa terjadi dengan kekuatan dari ibu sendiri. Sampai sini bisa paham? Bisa dilanjutkan ya. Untuk persalinan sendiri di sini, di mana bayi, plasenta dan selaput ketuban yang keluar dari uterus ibu juga merupakan persalinan yang dimulai dari infartu sejak uterus berkontraksi dan menyebabkan perubahan pada serviks, ya, pada serviks yang membuka dan menyusut. Untuk mekanisme persalinan normal itu selama proses persalinan janin melakukan serangkaian gerakan, ya, proses untuk melakukan atau melewati pambul. Di antaranya mungkin ada 7 proses yang di antaranya itu yang pertama ada ada
management, lalu ada policy, setelah itu ada mungkin bisa dilihat nanti akan Ibu jelaskan satu persatu. Selain itu setelah dilakukan putar paksi dalam dulu, setelah itu ada ekstensi, setelah ekstensi putar paksi luar. Setelah putar paksi luar setelah itu akan melakukan eksklusi. Untuk bentuk-bentuk persalinan berdasarkan teknik itu mungkin bisa dilihat ya, di sini ada persalinan spontan, kedua ada persalinan buatan, persalinan anjuran, yaitu bisa merupakan kekuatan yang diperlukan pada saat persalinan ditimbulkan dari luar dan dengan pemberian rangsangan. Ya, ada rangsangan tertentu yang diberikan nanti oleh bidan dalam proses pelaksanaan. Sampai sini bisa dipahami? Lanjutkan ya. Nah, di sini ada tentang asuhan dan pendekatan pada persalinan normal, yaitu di mana kita perlu memperhatikan 5 benang merah. Nah, 5 benang merah ini memang harus benar-benar kita bisa menuju ke sana, karena di 5 benang merah ini adalah acuan kita untuk bisa memberikan asuhan secara komprehensif dan apa yang menjadi prosedur nantinya untuk kita melakukan asuhan pada persalinan secara normal. Di mana di sini asuhan persalinan normal yang melihat 5 aspek dari benang merah itu, yang pertama ada aspek membuat keputusan sendiri. Selain itu aspek setelah itu ada aspek infeksi. PI ya, istilahnya yang biasa kita dengar dan itu mungkin pernah kita bahas sebelumnya, pencegahan infeksi. Selain itu ada aspek pendataan, aspek rujukan, ya, di mana nanti aspek pencatatan ini dalam bentuk dokumentasi. Ya, sehingga harapannya setelah semua aspek ini dipenuhi dalam 5 benang merah dalam memberikan asuhan, itu dapat mencegah terjadinya komplikasi, khususnya pada perdarahan postpartum, pada asfiksia, lalu pada bayi baru lahir dengan hipotermi dan beberapa komplikasi lainnya yang mungkin bisa mengancam atau risiko akan terjadinya komplikasi pada ibu dan juga pada bayi. Di mana nanti untuk membuat sebuah keputusan klinik, asuhan sayang ibu, pencegahan infeksi, pencatatan dari rekam medik itu seperti apa, serta rujukan. Nah, jadi semua itu dilakukan berdasarkan banyaknya yang dilibatkan. Serta kita sebagai bidan juga harus mampu memberikan asuhan yang memang apa yang menjadi aspek tersebut bisa memberikan asuhan secara komprehensif, secara baik, serta apa yang menjadi tujuan kita membantu atau memberikan asuhan kepada ibu dalam masa persalinan itu membuat bayi dan ibu selamat, sehat, dan merasa nyaman dalam memberikan pelayanan ataupun asuhan. Begitu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu paradigma dalam memberikan asuhan kebidanan. Paradigma itu apa? Ada yang bisa menggambarkan mungkin paradigma itu adalah dalam bentuk pandangan. Nah, pandangan kita sebagai bidan dalam memberikan asuhan itu seperti apa? Pandangan kita adalah bagaimana memberikan contoh atau asuhan yang membuat ibu itu merasa diperhatikan, diberikan kenyamanan. Oke? Nah, jadi di sini untuk paradigma itu sendiri merupakan model atau pola dari paradigma itu sendiri yang merupakan disiplin ilmu dari profesi kita itu sendiri. Oke? Lalu keberhasilan bidan dalam bekerja atau memberikan pelayanan berpegang teguh atau menjadi pusat landasan kita sebagai bidan, bagaimana sih paradigma diberikan atau paradigma ini menjadi sebuah pandangan bukan hanya pada bidan, tapi bagaimana kita memberikan paradigma tersebut ke masyarakat khususnya ibu dan bayi. Ya? Nah, untuk paradigma di sini ada beberapa cara pandang yang mempengaruhinya, yaitu dari lingkungan itu sendiri. Selain itu ada wanita, pelayanan, keturunan, dan perilaku. Ya. Untuk komponen paradigma itu manusia dan wanita, keturunan, perilaku, pelayanan kebidanan, serta lingkungan. Seperti yang sudah ada pada bagian yang sudah dijelaskan di atas tadi ya, pada bagian yang sebelumnya. Oke, di mana manfaat dari paradigma itu sendiri bisa memberikan manfaat bagi bidan dan juga bagi pasien. Jadi dua-duanya bisa mendapatkan manfaat. Yang cuma itu. Setelah itu mungkin kita akan melakukan sesi diskusi. Setelah ini harapannya nanti apa materi yang disampaikan walaupun tidak terlalu banyak, mahasiswa
yang merasa perlu dijelaskan kembali dari apa yang sudah dipaparkan? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Banyak ya. Ibu sebut satu aja, mungkin yang Cantika yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Cantika. Di sini saya ingin bertanya untuk 5 benang merah yang sudah dijelaskan. Nah, sebagai bidan, bagaimana upaya dalam melakukannya dengan baik? Baik, ini berarti tergantung ini ya, benang merah yang ditanyakan ya. Tadi kalau benang merah kita punya aspek 5 yang harus dipenuhi oleh bidan. Jadi kelima aspek ini memang harus benar-benar dipahami oleh bidan itu sendiri, serta ada beberapa bagian yang memang harus bekerja sama di sana untuk mewujudkannya. Ya, untuk keberhasilan para 5 benang merah ini di sini banyak yang kita butuhkan keterkaitannya, atau banyak yang kita butuhkan siapa saja yang kira-kira nanti bisa membuat 5 benang merah ini bisa membuat asupan yang kita berikan itu terlaksana. Ada dari keluarganya, ada dari para interprofesional, mungkin dari dokter, dari bidan, dari kader, dari siapa lagi, dari petugas gizi dan sebagainya. Karena semua aspek ini saling berkegantungan, kita saling ketergantungan. Jadi harapannya ketika kita bisa menerapkan 5 benang merah ini, bukan hanya kita sebagai bidan menggabungkan atau kita memberikan asuhan bekerja sama dengan 1-2 orang, tapi dari keluarga, dari petugas kesehatan yang interprofesional, lalu dari kita sebagai sesama bidan dan juga kader, semua itu dilibatkan dalam membuat sebuah keputusan. Karena bukan hanya aspek keputusan klinik, tapi di mana kita nanti butuh keluarga juga yang bisa kita libatkan untuk memberikan asuhan saya ibu selain bidan. Lalu ada pencegahan infeksi, nanti seperti apa kita melakukan pencegahan ini sehingga minim resiko atau minim terjadinya komplikasi seperti tujuan yang sebelumnya kita sama-sama pahami gitu ya, untuk keselamatan ibu serta bayi. Untuk pencatatan dari dokumentasi dalam rekam medik juga berarti teman-teman di rekam medik juga perlu kita ajak kerjasama untuk bagaimana membuat rekam medik yang baik sehingga riwayat dari semua ibu hamil, semua ibu bersalin maupun bayi bisa tercatat dan bisa dilakukan dengan baik. Selain itu aspek rujukan. Nah, aspek rujukan ini penting karena bagaimana kita untuk tidak mengalami komplikasi atau telat dalam penanganan, telat dalam pengantaran, membuat keputusan dan sebagainya. Oke, mungkin seperti itu bisa dipahami Mbak Cantika. Oke, untuk yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, Mbak Cici silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Nurizki Sulfa Muslihati. Jadi di sini pertanyaan saya, bagaimana kita sebagai bidan membuat paradigma atau pandangan tentang bidan dengan asuhan yang positif dalam memberikan asuhan atau pelayanan? Oke, berarti yang ditanyakan adalah tentang paradigma yang terakhir tadi ya, pada materi terakhir. Oke, di sini mungkin kita bisa lihat dari beberapa yang sudah dipaparkan PowerPoint tadi, di mana kita lihat paradigma ini merupakan sebuah pandangan yang berusaha kita sebagai bidan melihat seperti apa dalam segi profesi, seperti apa dalam segi pelayanan, seperti apa kita memberikan asuhan sebagai tugas bidan itu sendiri. Seperti yang kita tahu mungkin bisa dilihat ya, ada di sini upaya preventifnya. Kalau upaya preventif terhadap beberapa kemungkinan terjadinya penata laksanaan yang tidak seharusnya, nah itu akan kita samakan dulu apakah bisa dilakukan atau tidak dilakukan, apakah membutuhkan partner atau tidak, apakah wilayah ranah kerja kita atau bukan. Itu yang harus kita pahami pandangannya dulu, atau pola profesinya seperti apa gitu ya. Ketika kita sudah memahami ini, berarti kita akan melakukan asuhan yang benar, yang baik, dan asuhan yang kita melihat asuhan sayang ibunya itu terlaksana gitu ya. Seperti misalnya ada upaya preventif terhadap perdarahan, episiotomi itu harus dilakukan atau tidak? Harus. Coba dilihat di PowerPoint, episiotomi itu merupakan sebagian tindakan yang sebenarnya tidak penting dilakukan karena kalaupun dilakukan itu ada indikasi tertentu yang kita lakukan. Nah, mencegah partus lama, mencegah asphyxia sampai dengan beberapa komplikasi
mana yang memang harus kita tangani itu sendiri sebagai bidan ataupun berkolaborasi, serta apakah itu perlu dilakukan rujukan. Jadi cara pandang bidan itu penting dalam memberikan asuhan yang aman dan nyaman untuk ibu maupun bayinya nanti. Seperti manfaatnya tadi sudah kita sebutkan, manfaat itu bukan hanya pada bidan, tapi pada pada pasien itu apa manfaatnya? Mungkin bisa dilihat kalau mendapatkan rasa nyaman dan aman dalam menerima asuhan kebidanan. Jadi bukan hanya kita memberikan asuhan lalu bidannya merasa saya sudah benar melakukan, tapi kita harus pastikan apakah pasien kita merasa aman dan nyaman dengan asuhan yang kita berikan. Itu yang perlu kita pastikan. Oke, sampai sini sudah cukup dipahami atau ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Kalau sudah berarti mungkin cukupkah kita lanjutkan nanti di materi selanjutnya untuk beberapa jurnal referensi dari materi asuhan, persalinan, dan BBM. Baik. Karena tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk keaktifannya, fokusnya, dan kerjasamanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa mendapatkan manfaat dan nanti ketika diaplikasikan juga dengan baik. Terima kasih. Ibu tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baiklah, itulah proses video pembelajaran yang saya tampilkan. Terima kasih saya ucapkan untuk semua pihak yang membantu dalam pembuatan video ini. Saya harap dengan video yang sudah saya buat terkait mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan juga BBL bisa berdampak positif, bisa bermanfaat untuk yang melihat dan juga bisa menjadi pertimbangan baik dalam proses Serdos tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.